بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ahibai fillah azanallahu wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan rutin yang dibahas oleh Ustadzun Al-Karim, Ustadz Mufti Safitra hafizahullah ta'ala, yang saat ini beliau safar dan juga dalam rangka berdakwah atau menyampaikan ilmu di daerah lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi waktu usia beliau, begitu juga dengan kita semuanya. Amin. Ikhwati fillah, kita melanjutkan pembahasan kitab Rasyul Barad Syarah Adabul Mufrad. Masuk pada hadis 291 yang mana sebelumnya sudah dibacakan. Kita baca ulang untuk membaca beberapa faedah yang ada di hadis ini. Berkata Abu Nu'man mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abul Awanah mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin Alaqah an Usamah ibn Syarik qala kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rab nasun katsiruna min hahuna wa hahuna fasakata an-nasu la yatakallamuna ghairuhum faqalu ya Rasulullah a'alaina harajun fi kadza wa kadza fi asya'in min umurin nasi la ba'sa biha faqala ya ibadallah wada'a Allahul haraj illa imra'an iqtarada imra'an zulman fadzalika alladhi harija atau hurija wa halaka qalu ya Rasulullah ana tadawa qala na'am ya ibadallah tadawaw fa inna Allah azza wa jalla lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan ghaira da'in wahidin qalu wa ma hiya ya Rasulullah qala al-haram qalu ya Rasulullah ma khairu ma u'tiya al-insan qala khuluqun hasanun. Dari Usamah bin Syarik berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu pada haji wada', wa ja'atil a'rab, kemudian berdatangan sejumlah orang-orang Arab Badui. Nasun katsirun min hahuna wa hahuna. Orang-orang berdatangan mengerumuni Nabi dari arah sini dan dari arah sini. Dari arah sini dan di arah sana. Fasakatan nasu la yatakallamuna ghairuhum. Mereka lalu diam. Tidak ada yang berbicara satu sama lain. Kecuali sebagian dari mereka. Orang-orang sekitar Nabi semua diam kecuali orang-orang Arab Badui ini. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'alaina harajun, apakah kita berdosa jika kita melakukan ini dan itu, fi kadza wa kadza, fi asya'in min umurin nas, dalam sejumlah urusan manusia yang tidak diharamkan, la ba'sa biha, yang tidak diharamkan. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan dosa kecuali orang yang memperoleh tubuh seorang dengan ghibah
maka itulah dosa dan kebinasaan. Maksudnya meletakkan dosa, tidak menganggapnya sebagai suatu dosa. Ya, meletakkan nanti menghapuskan dosa. Kecuali orang yang memperoleh tubuh seseorang dengan ghibah, maka itulah dosa dan kebinasaan. Qalu, kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, ana tadawa. Wahai Rasulullah, apakah kita boleh berobat? Beliau menjawab, na'am, iya benar. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau, berobatlah kalian. Fa innallaha, karena sungguhnya Allah, lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Tidaklah meletakkan penyakit, melainkan Allah juga menetapkan obat baginya. Illa da'an wahidan, ghaira da'in wahidin, kecuali satu penyakit. Qalu, mereka bertanya kembali, wa ma hiya ya Rasulullah, apakah penyakit itu wahai Rasulullah? Qala al-haram, yaitu penyakit tua, lanjut usia. Qalu, kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma khairu ma u'tiyal insan, apa hal terbaik yang Allah berikan kepada manusia? Qala, Rasulullah menjawab, khuluqun hasanun, akhlak yang baik. Jamaah azanallahu wa iyyakum, hadis ini membahas ya tentang suasana atau keadaan setelah Fathu Makkah dan saat haji wada, haji terakhir, haji perpisahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada saat itu orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan saat itulah syariat haji diajarkan. Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara ibadah haji kalian dariku. Untuk apa? Karena tata cara, maka disuruh ngikutin. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan sholat, mengajarkan gimana? Langsung disuruh ikuti. Mencontohkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ada beberapa materi ilmu, tata cara ibadah. Kadang lebih mudah diingat, lebih mudah dengan cara langsung praktek. Kemudian sambil dikasih tahu ini dan itu. Seperti halnya orang baru mu'alaf, kalau kita katakan bahwa syarat sahnya sholat sekian, rukun sholat 14, ini dan itu, langsung puyeng dia. Nah, kadang orang non-muslim yang baru masuk Islam pun suruh duduk tasyahud aja kesusahan. Nah, suruh duduk tasyahud, apalagi tawaruk, kadang kesusahan. Anda pernah ngobrol dengan orang yang demikian masuk Islam, karena dikasih tahu sama istrinya kalau tidak demikian sholatnya tidak sah, sehingga dia kerepotan. Luar biasa repot sampai bengkak-bengkak kakinya. Nah, ala kulli hal pembahasannya adalah ada beberapa tata cara ibadah yang sekiranya kalau di bahasa Jawa jelentrehkan, jelaskan detail dia tambah bingung, maka jelaskan secara umum saja. Kasih contoh, kemudian sambil jelaskan. Terutama mendidik anak-anak kecil. Termasuk doa-doanya, ya dibaca bareng. Ngajarin anak kita zikir pagi dan petang, ajak kita zikir bareng. Nah, baca surah ini, kemudian zikir ini, lama-lama dia akan hafal. Demikian dengan manasik haji. Kemudian karena baru menjalankan, sebagian sahabat, terutama di sini disebutkan ada orang-orang Arab Badui, bertanya beberapa hal. Ternyata yang mereka lakukan ada yang tidak sama dengan yang dilakukan Rasulullah, terutama di hari ke-10 bulan Dzulhijjah, yang mana seharusnya melempar jumrah terlebih dahulu, kemudian baru menyembelih untuk yang menyembelih al-hadyu, tamatu dan dzikron, kemudian baru tahallul, mencukur, setelah itu menjalankan tawaf. Nah, dan sebagian orang qadarullah tertukar. Ya, ada yang mencukur dulu sebelum menyembelih, ada yang menyembelih dulu sebelum lempar jumroh.
Sehingga satu persatu ditanyakan, ya Rasulullah saya semakan ini. If'al wala haraj, tidak mengapa, tidak berdosa, tidak ini, tidak ini. Satu persatu dijawab, ya. Dalam hal ini tidak mengapa. Yang afdol urutannya seperti tadi, tapi kalau tidak terurut maka tidak salah. Sebagaimana kalau kita baru belajar wudu, ternyata kelupaan tangan kiri dulu baru kanan. Sah nggak wudunya? Sah. Nah, karena urutan kanan kiri ini adalah afdoliyah, keutamaannya. Kalau kiri dulu baru kanan, apa namanya? Sah. Nah. Demikian yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menarik bahwa di sini Rasulullah mengatakan, "Ya ibadallah, wada'allahu al-haraj." Wahai hamba-hamba Allah, Allah telah mengangkat beban-beban. Jadi syariat Islam adalah agama yang mudah. Lebih mudah dibanding syariat-syariat sebelumnya. Apalagi dibanding agama-agama yang lain. Mudah, terlebih lagi mudah dibanding dengan pahala yang berlipat. Satu amalan sederhana, pahalanya berlipat ganda. Naam, menjalankan ibadah haji butuh pengorbanan harta, jiwa, waktu, tenaga, semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ganjar yang berlipat, yaitu kehidupan di mana? Surga. Oh, haji yang mabrur tidak ada tempat baginya kecuali surga. Maka mudah, dan di antara bentuk kemudahan dalam agama Islam apa? Apabila suatu kewajiban tidak bisa dikerjakan, ada udzur, maka ada cara lainnya. Wudu tidak bisa karena sakit atau karena keterbatasan air, tidak adanya air, maka bisa diganti dengan tayamum. Salat tidak mampu berdiri, maka bisa duduk dan seterusnya. Bahkan boleh berlari maupun berjalan. Kapan? Ketika dalam kondisi ketakutan, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian dalam kondisi takut, tetap kerjakan salat meskipun dalam kondisi berjalan atau berlari. Dan syariat Islam menunjukkan penuh kemudahan. Dan beberapa hadis seperti ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Nah, dan juga beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Di antaranya ini termasuk, ya ibadallah wada'allahu al-haraj illa imra'an. Banyak hal yang ditanyakan selain masalah haji, juga masalah yang lain. Allah mengatakan ini boleh, Rasul mengatakan ini boleh, ini tidak masalah, kecuali masalah apa di sini? Disebutkan apa? Ghibah. Nah, kecuali masalah ghibah. Itu ia memperoleh sepotong tubuh dari jasad seorang dengan melakukan ghibah terhadapnya. Menarik di sini dengan iqtarodo. Kata iqtarodo bisa diartikan dengan berhutang. Karena seorang yang menghibah saudaranya, maka dia sebenarnya berhutang. Yang mana akan ditunaikan atau dilunasi ketika di kapan? Di akhirat. Ini menakutkan. Tadi tidak sengaja terlewat ada faedah dari Ustaz Firanda hafizahullah taala membahas tentang ghibah, yang mana beliau mengutip ayat wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Surah Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kalian menghibai yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian senang jika memakan daging saudaranya dalam kondisi bangkai atau mati? Tentu kalian akan tidak menyukainya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha luas rahmatnya. Kata Ustaz Firanda, Allah di sini perumpamakan ghibah itu dengan makan daging saudara kita dalam kondisi mayit. Kenapa? Karena bangkai atau mayit itu tidak bisa melawan. Mau kita pukul, kita bolak-balik, kita kulitin, kita potong, kita cincang, dia tidak bisa melawan. Begitu juga ghibah. Kita menguliti aib
saudara kita, membahas kekurangan, burukan, kejelekan saudara kita, saat dia tidak hadir, apakah bisa dia melawan atau mengkanter? Tidak bisa. Sebagaimana kita memotong-motong tubuh yang sudah mati. Dan juga dari ayat tersebut, kalau kita menghibai, berarti membahas sisi-sisi buruk dari saudara kita untuk tertawakan, sama halnya kita makan daging saudara kita yang busuk. Tentu nggak mungkin kita makan daging manusia dan busuk, tentu kita enggan. Kenapa kita rela dan mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang menghibah itu. Dan ini salah satu dosa lisan ya yang disampaikan oleh Ustadz Mufli di pertemuan sebelumnya. Dosa lisan yang amat sangat dosa besar ya, termasuk dosa besar, tetapi sangat ringan diucapkan adalah masalah ghibah. Ini butuh kepekaan, butuh kesadaran. Setiap kita kadang mudah sekali terjatuh dalam masalah ini. Bahkan kadang kita validasi, oh ini dalam rangka untuk ini, dalam rangka untuk ini, dalam rangka untuk ini. Nah, tapi belum tentu kita bisa berargumen demikian kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar dalam rangka yang lebih baik untuk maslahat yang lebih besar, maka ya ada perlunya seperti halnya membahas seseorang untuk dijelaskan masalahnya, manhajnya, masalah akidahnya, seorang yang sudah mendakwahkan sesuatu yang salah, keliru. Maka membahas mereka untuk mengingatkan umat tidak masalah karena mereka pun menyebarkan pemahamannya yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian poin dari hadis ini kemudian juga di sini sebutkan bahwa ada syariat untuk berobat. Jadi ketika kita berobat, itu bentuk ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat sakit, kemudian kita berobat. Nah, berobat dengan yang syar'i maupun dengan nadhari sesuai penelitian, maka ini bentuk ibadah. Secara syar'i seperti apa? Dengan cara ruqyah, bekam. Nah, yang sesuai penelitian yaitu dengan ilmu kedokteran atau ilmu pengalaman dalam pengobatan seperti minum ramuan-ramuan. Ini bentuk dari berobat yang kalau kita jalankan dengan niat bahwa saya melakukan ini karena menjalankan perintah Rasulullah maka bernilai pahala. Atau saya berobat agar Allah memberikan saya kesembuhan, kemudian saya bisa lagi beribadah dengan maksimal, maka ini juga bentuk ibadah. Yang salah adalah ketika kita menggantungkan kesembuhan itu pada obat tersebut. Tidak meyakini obat sebagai sebab, tetapi sebagai penyembuh. Nah ini baru terjatuh dalam kesyirikan. Syirkul asbab. Syirik masalah sebab-sebab. Nah, dalam keyakinan kalau saya tidak minum obat ini saya nggak sembuh. Nah ini nggak benar juga. Saya berobat dengan minum ini, kemudian minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menjalankan ini, kemudian semoga Allah beri kesembuhan. Kalau sudah berikhtiar dengan berobat dengan beberapa cara, bahkan sampai pada penanganan medis, operasi sebagainya, kalau belum diberi kesembuhan ya sudah. Bentuk ikhtiar tersebut akan menjadi bagian dari ibadah kita. Kemudian bersabar, meminta kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan dari musibah yang kita alami. Dan berobat tidak menghilangkan tawakal. Berobat itu tidak menghilangkan tawakal. Tapi akhdul asbab, mengambil sebab-sebab. Sebagaimana kalau kita menghilangkan rasa lapar dengan apa? Makan. Nah, menghilangkan rasa lapar dengan makan. Makan itu sebab hilangnya rasa lapar. Tapi kalau tanpa makan, apakah rasa lapar bisa hilang? Bisa kalau Allah menghendaki. Apa buktinya? Nah, pemuda Ashabul Kahfi berapa tahun? Nah, 300 tahun lebih.
Nah, tanpa makan saat tidur dan tidak masalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Dimakan itu adalah sebab yang Allah yang memberikan kita kesehatan dan nutrisi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ahli gizi dan sebagainya atau pantauan tentang kesehatan makanan-makanan yang kita makan ya, kadang lihat laporan gula merah ternyata mengandung apa? Ada yang mencampur dengan bahan kimia. Terus minuman ini plastik galon yang kita pakai untuk minum tidak bagus, bisa menyebabkan kanker. Tapi alhamdulillah ketika Allah tidak menghendaki apa? Hal itu tidak terjadi pada diri kita. Nah, demikian dalam memahami ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu adalah sebab ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki terjadinya, maka tidak terjadi sebagaimana api yang sifatnya membakar, menghanguskan dan bahkan menghancurkan, tetapi ketika Allah merubah sifatnya, maka berubah. Seperti yang dialami oleh siapa? Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Begitu juga mungkin dalam masalah politik ya. Kalau kita sering dihinggapi rasa takut ketika si A menjadi pemimpin atau menjadi pejabat sebagainya, atau ekonomi akan menjadi resesi dan sebagainya, ada rasa khawatir. Itu sebab-sebabnya ada. Tapi kemudian kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla tanpa kita tahu prosesnya seperti apa, Allah bisa menghindarkan kita dari itu semua. Nah, maka bergantunglah dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin dari hadis ini adalah pertanyaan di poin terakhir dari para sahabat ini. Hal terbaik apa yang Allah berikan kepada manusia? Yang terbaik adalah akhlak yang baik. Kalau kita saat ini, kita sadari diri kita, bahwa kita berada dalam kebaikan, maka bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kayaknya nggak mungkin kalau kita nggak tahu sisi kebaikan kita. Yang susah itu kita deteksi apa? Kekurangan, kesalahan kita. Tapi kalau deteksi saya baik, maka tahu kita. Dan kalau kita sadari kita dalam kebaikan, maka bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah taufik, kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita diberikan akhlak yang baik, kalau ketemu orang-orang senang dengan kita karena kita mudah senyum, mudah menyapa, mudah berbagi, anak-anak kita, anak kandung kita menjadi tumbuh dengan baik karena mendapatkan parenting, pendampingan orang tua yang cukup oleh kita, bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Jangan hanya merasa ini hasil dari sistem yang aku terapkan. Nah, hasil dari ilmu yang terapkan. Maka bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan dan lembutkan hati kita sehingga berada dalam kebaikan. Kalau belum pada titik tersebut, apa yang harus kita lakukan? Minta kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan untuk kita berupa akhlak yang mulia. Minta kepada Allah Azza wa Jalla diberikan akhlak yang mulia. Nah, nanti di hadis setelah ini ada hal-hal yang bisa membuat akhlak kita menjadi mulia. Penjelasan kata al-haraj artinya kesempitan. Dan terkadang bermakna dosa dan juga keharaman. Iqtaradha di situ qaf ya, kurang titik. Iqtaradha imra'an zulman. Ia memperoleh sepotong tubuh dari jasad seseorang dengan melakukan ghibah terhadapnya. Bisa dikatakan dari kata qaradha, yaitu kata hewan pengerat ngerikitin dengan giginya, itu namanya juga. Al-haram usia tua. Kandungan hadis yang pertama, kebinasaan terbesar bagi seseorang adalah penebusan dosa dengan memberikan pahala kebaikannya kepada orang yang pernah ia zalimi di dunia. Jika pahala kebaikan yang ia miliki tidak mampu menebus kezaliman yang ia lakukan, maka ia akan memikul dosa orang tersebut, yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dosa seperti ini tuh. Nah, ikhwati fillah,
Kalau kita zalim kepada orang lain dengan fisik, itu mudah teringat. Saya pernah zalimi ini dengan tangan saya atau dengan kaki saya. Tapi kalau ghibah, ini seringkali kita lupa. Kapan kita ghibah? Nah, dan berapa kali kita pernah ghibah kepada orang lain? Kita lupakan, tapi ini dampak buruknya sangat besar. Ketika di hari kiamat ini bentuk kezaliman kepada orang lain, maka orang yang kita ghibai akan menuntut, akan ditegakkan penghakiman. Yang mana setelah manusia berhasil menyeberangi as-siratal mustaqim, tinggal masuk surga, di sini terhalang oleh kezaliman kepada orang lain. Ada penghakiman lagi. Si A menzalimi si B, maka dihakimi di situ. Ada kisos. Jika dia tidak bisa membayar, maka dengan pahalanya. Kalau pahalanya ngasih ke sana habis. Apa yang dia, konsekuensinya apa berikutnya? Dosa orang yang dia zalimi, ghibai, akan diterima oleh dia. Demikian, ini adalah sebuah kehancuran. Dia punya pahala yang banyak, tiba-tiba habis gara-gara perbuatan-perbuatan yang tampaknya ringan. Ini dosa besar dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena dampaknya juga bisa merenggangkan persaudaraan. Ghibah itu muncul kebencian. A dan B. A punya rasa sakit hati atau rasa kedengkian sebagainya. Cerita kepada si B yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Akhirnya baik-baik saja dengan si C. Ketika si C mendapatkan berita, si B mendapatkan berita tentang si C, dia berubah menjadi benci pada si C. Sebab si A. Jadi merusak persaudaraan. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dosa ghibah ini. Yang kedua, dibolehkan menempuh jalan pengobatan dan meminta pertolongan kepada dokter. Diminta kepada dokter ini bukan kesyirikan. Tapi bentuk ikhtiar, berobat yang dianjurkan oleh syariat. Pernah Rasulullah pun mengajarkan beberapa orang yang punya sakit perut untuk meminum apa? Air kencing onta dicampur dengan susu onta. Ada juga Rasulullah mengajarkan tentang bekam atau bahkan ada level kai, jadi dibakar dengan besi yang panas ditempelkan kepada luka yang tidak kunjung sembuh. Ini bentuk bentuk usaha. Kemudian yang ketiga, akhlak mulia merupakan pemberian yang mahal dan sangat berharga dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kalau kita mendapati teman kita sudah berakhlak yang baik, maka jangan kita rusak. Karena teman kita punya akhlak dermawan, suka bagi. Kemudian kita kasih omongan ini dan itu, kemudian menjadi orang yang bakhil, maka kita telah menghilangkan hal yang berharga darinya. Teman kita menjadi orang yang pendiam, tidak banyak bicara, kemudian kita latih dia untuk menjadi orang yang mudah bicara dan sebagainya, maka ini juga merusak akhlaknya. Terutama kaum wanita. Yang sifat asli yang harus melekat pada wanita sifat malu. Terutama istri kita. Istri dan anak perempuan kita, kalau kita latih untuk tampil, untuk di halayak umum kita pamerkan, kita kenalkan, lama-lama dia menjadi sosialita dengan menampilkan apa yang dia miliki. Meskipun tujuannya untuk berjualan, maka ini juga menghilangkan sifat haya darinya. Yang mungkin dagangannya bisa laku, tetapi dia mulai kehilangan salah satu akhlak yang mulia. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takhda'na bil qaul, janganlah kalian kaum wanita merembutkan suara kalian di hadapan kaum laki-laki. Sedangkan ketika wanita berjualan, dia akan menggunakan bahasa-bahasa yang menarik. Nah, meskipun dia memakai cadar dan sebagainya, suaranya bisa menimbulkan fitnah kepada orang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi diri kita semuanya. Kemudian hadis berikutnya. Hadis ke-292.
Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Anna ibn Abbas qala, bahwa Ibnu Abbas berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian harta. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril alaihissalam. Dan ketika Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Nah, dan Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan. Ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana, di mana Rasulullah membacakan Al-Qur'an kepadanya. Fa idza laqiyahu Jibrilu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Apabila Jibril menemui beliau, maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan pemberian melebihi angin yang berhembus. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab As-Shaum bab ajwada ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Dan Muslim di kitab Al-Fadail bab kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Penjelasan kata al-khair adalah harta. Dalam Al-Qur'an firman Allah Ta'ala Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu pada al-khair, kebaikan, amat sangat suka. Apa khair di sini artinya? Harta. Sifat kita. Sifat kita fitrah dicondongkan kepada cinta pada harta. Ar-rihul mursalah, angin yang berhembus dengan lembut. Kandungan hadis di atas menunjukkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat Ramadan, kedermawanan beliau melebihi angin yang berhembus dengan lembut. Yang kedua, dianjurkan meningkatkan kedermawanan dan pemberian kepada orang lain di bulan Ramadan. Yang ketiga, pengagungan bulan Ramadan karena permulaan Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Hibati fillah, di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Al-jud, kata judun itu artinya al-karam, ya, kedermawanan, wal badl, suka memberi, wal infaq, ya, bersedekah, min ghairi su'alin, tanpa diminta terlebih dahulu. Nah, ketika ada yang minta kita beri, itu kebaikan, dermawan juga. Tapi kalau melihat orang ini butuh kayaknya, langsung dibagi, langsung berbagi. Oh, saya ada uang lebih, langsung berbagi. Ini masuk pada apa? Al-jud, kedermawanan yang tanpa diminta terlebih dahulu. Dan Rasulullah adalah orang yang paling baik. Rasulullah selalu menjadi contoh terbaik bagi seluruh manusia. Dalam berakhlak kepada keluarga, ada yang terbaik. Dalam masalah berbagi, adalah yang terbaik. Ajwadan nasi bil khair. Di sini bahkan ketika di bulan Ramadan, beliau lebih lagi dalam bersedekah, dalam memberikan. Disebutkan bahkan kedermawanan beliau seperti angin yang berhembus. Di mana ar-rihul mursalah, angin yang berhembus itu dia membawa kebaikan. Angin kalau berhembus dia membawa kebaikan. Untuk tanaman-tanaman, ya, ada bunga-bunga yang apa? Menjadi reproduksi putik dan benang sarinya ketemu sebab angin yang berhembus. Kemudian juga bisa membawa apa? Uap dari laut, dari air, kemudian dibawa dan kemudian menjadi air hujan. Dan juga membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu angin. Dan diibaratkan bahwa sikap Rasulullah seperti angin. Selalu membawa kebaikan. Ketemu orang berbagi, ketemu orang berbagi. Dan angin berlalu tanpa tanpa berpikir. Rasulullah berbagi pun demikian, mudah. Tangannya bergerak seperti gerakan angin yang cepat. Dan yang mana kita kadang kalau berbagi segala menjadi pertimbangan. Bahkan harus minta pertimbangan siapa? Istri terlebih dahulu. Mau sedekah, ada minta pertimbangan istri terlebih dahulu. Kalau memang hal yang kita berikan itu baik, maka lakukan. Terlebih kalau seandainya untuk orang tua kita, untuk karib kerabat kita, ya jalankan. Nah, demikian. Kemudian ada yang menarik sini, ketika bertemu Jibril, Rasulullah menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih dermawan lagi. Disebutkan bahwa di antara sebab kita menjadi lebih baik, menjadi akhlak lebih baik adalah mujalasatus sholihin. Duduk bersama orang-orang solih. Kita senantiasa duduk sama orang penghafal hadis, lama-lama terdorong ikut menghafal hadis. Kita berkumpul sama anak-anak atau orang-orang yang menghafal Quran, kita akan terdorong untuk menghafal Al-Quran. Kita duduk bersama orang-orang yang memperbaiki bacaan Al-Quran, standar bacaan kita akan kita usahakan untuk meningkat. Kita duduk bersama orang-orang yang dermawan, ya, harusnya mendorong kita untuk bersikap dermawan. Demikian. Dan di sini ketika bersama ahli ilmu, maka banyak hal yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Mengunjungi orang salih, bermajlis dengan orang saleh kepada ahli ilmu, demikian. Dan di antara adab kita kalau berkumpul sama asatidzah kita lebih banyak apa? Diam. Agar kita mendapatkan faidah. Kecuali dalam hal-hal yang pengen kita tanyakan, maka sampaikan. Juga di sini disebutkan di hadis ini, mudarasatul Al-Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini juga bisa membuat kita lebih dermawan. Kalau penghafal Quran, kalau orang yang rutin baca Al-Quran kok pelit, berarti Al-Quran belum masuk ke dalam dada. Kenapa orang bersedekah, mengeluarkan zakat itu butuh keluangan hati? Karena masalahnya dengan keimanan. Dalam hadis yang pernah kita bahas, as-shadaqatu burhan. Sedekah, zakat, infak itu adalah bukti dari keimanan. Semakin seorang yakin akan kehidupannya di akhirat, semakin dia investasi untuk ke sana. Seorang yang dalam dunia bisnis, dia pandai betul, dia tahu pasar, gimana ini kira-kira akan meningkat penghasilannya, ya, sahamnya meningkat di sini, dia akan tanam di sana. Kalau dia paham betul. Semakin paham, semakin berani untuk investasi. Tapi kalau tidak tahu apa-apa tentang pasar, nggak akan berani investasi. Begitu juga dalam masalah akhirat. Kalau semakin yakin dengan kehidupan akhirat, apa yang dia keluarkan pasti Allah ganjar berkali-kali lipat. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu butir gandum, biji gandum, ketika ditanam kemudian tumbuh dengan 7 tangkainya, dan setiap tangkai ada 100 bulir, maka satu bulir menjadi 700 bulir. Kalau kita yakin itu seperti itu, maka akan mudah kita untuk berbagi. Dan dengan membaca Al-Quran, semakin ingat kita tentang akhirat, semakin yakin dengan kehidupan kita setelah kematian, maka akan semakin mudah untuk berbagi. Demikian yang tersirat dari hadis ini, di antara hal yang bisa meningkatkan kedermawanan kita adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah bermajlis, berduduk bersama orang-orang yang saleh. Nah, saleh baik ahli ilmu maupun saleh orang-orang yang zuhud atau orang-orang yang gemar melakukan amal-amal saleh. Demikian. Haibati fillah azanallahu wa iyyakum. Ada beberapa hal ada beberapa hadis
yang diriwayatkan menunjukkan bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kisah tentang Safwan bin Umayyah, di mana setelah peristiwa Fathu Makkah, Safwan bin Umayyah ini tidak kunjung masuk Islam. Dia masih dalam kekafiran. Tapi kemudian dia turut berangkat berjihad bersama kaum muslimin dalam perang Hunain. Pasca perang Hunain, kepada Safwan ini Rasulullah memberikan semuanya, mau apa diberikan. Bahkan berkata, "Wahai Safwan, itu kambing di lembah, antara dua lembah itu untukmu." Semudah itu Rasulullah menyampaikan. Kemudian Safwan pun datangi kaumnya. Dia mengatakan, "Ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah." Karena Muhammad itu orangnya kalau memberi tidak takut miskin. Kedermawan Rasulullah membuat Safwan masuk Islam. Bahkan sama-sama kaumnya. Di lain kesempatan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendapatkan hadiah dari seorang wanita berupa kain yang ditenun sendiri. Dan Rasulullah SAW pun menerima karena memang membutuhkannya dipakai. Saat dipakai, ada salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh bagus sekali kain itu, saya ingin memakainya." Setelah majelis, kain itu diberikan kepada itu. Sahabat itu ditegur sama yang lain, "Kenapa engkau meminta? Engkau tahu sendiri Rasulullah kalau diminta beliau tidak akan apa? Menolak." Nah, dan sedangkan Rasulullah membutuhkannya. Malah sahabat mengatakan, "Saya ingin mencari keberkahan dari tubuh Rasulullah. Setelah dipakai, dia ingin pakai. Dan saya berharap kain ini nanti menjadi kain kafanku." Dan benar, kain ini menjadikan kafannya ketika meninggal. Kemudian juga ada beberapa kisah yang lain di mana beliau memberikan hal-hal yang tanpa pikir begitu banyak. Bahkan hal ini menular kepada para sahabatnya. Kisah yang terkenal adalah tatkala Rasulullah mengajak untuk bersedekah, datanglah Umar bin Khattab memberikan seberapa hartanya? Setengah hartanya. Dan sampai mengatakan, "Kali ini aku mengungguli Abu Bakar." Habis ngomong gitu, tidak lama datang Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ini seluruh hartaku untuk di jalan Allah." Rasulullah mengatakan, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku." Ini orang-orang yang bersama Rasulullah SAW. Dan juga banyak kisah-kisah lain, di antaranya saudara Abdullah bin Abbas, ya Ubaidullah ibnu Abbas, bahkan pernah tiba-tiba ada orang yang ngerjain, semua orang diundang. Ubaidullah bin Abbas punya hajat mengundang kalian. Tiba-tiba datang rame-rame. Akhirnya mau gak mau menyediakan makanan, buah-buahan, kemudian bikin roti. Seketika semua orang kenyang, sudah. Kemudian tanya para pembantunya, "Apakah kira-kira setiap hari kita bisa menyediakan seperti ini? Apakah ada harta untuk itu?" "Ada." "Ya udah, setiap hari kita undang orang-orang." Segitunya. Dan ini sahabat-sahabat Nabi pun tertular dari sikap ini. Dan maka dari situ kita harus sering-sering bermujalasah, duduk sama orang-orang yang soleh, agar kita terbentuk juga menjadi orang yang soleh. Maka di antara hal yang kita niatkan kalau menitipkan anak kita di pesantren atau di sekolah Islam mendapatkan hal-hal baik dari guru-gurunya dan dari lingkungan serta teman-temannya. Demikian hibati fil azanallahu wa iyyakum yang bisa kita bahas bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi kita dan mengampuni segala kekurangan dan kesalahan kita. Innahu qadirun ala dzalika wa maulah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.